Saya Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia di Kabinet Prabowo Gibran. Sebelumnya kan kemarin Bapak sempat menyinggung kalau misalkan beberapa tahun belakangan pas di DPD ya Pak ya, itu Indonesia ekonominya seperti tercekik gitu Pak, karena sulit ya Pak ya, meskipun sekarang juga sudah membaik gitu, cuma kan belum pulih sepenuhnya gitu Pak. Nah, kalau misalkan dari menurut Bapak, sekarang ini kan banyak orang gajian tapi langsung habis dibelanjakan Pak. Terus kalau menurut Pak Pur, hal pertama yang sebaiknya dilakukan begitu menerima gaji itu apa sih Pak? Kita ngomong ekonomi dulu sedikit ya. Jadi 20 tahun terakhir ini, mesin ekonomi kita selalu timpang. Di 10 tahun pertama zamannya SBY, yang jalan private sector, government-nya nggak belanja betul. Terus di zamannya Pak Jokowi, government-nya belanja habis-habisan, private sectornya tidak terlalu tumbuh. Nah, ke depan kita akan pastikan dua mesin ini, pemerintah dan private sector, tumbuh secara bersama-sama. Itu kan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi ke depan harusnya masa depan kita akan baik. Nah, kalau masa depannya baik, nanti kan teman-teman Gen Z yang seumuran saya ya, itu kan akan mendapat penghasilan yang lebih banyak juga. Teman-teman yang lain akan bisa lebih mudah cari kerja. Nanti kan pasti dapat gaji yang cukup. Nah, nanti kalau udah dapat gaji cukup, mulailah nabung sedikit-sedikit. Jangan dihabisin. Ya, paling enggak mungkin pertama kalau masih hidup sama orang tua, tabungin aja 50%. Gaji sebagian biar orang tua yang nanggung. Tapi kalau udah sendiri, ya mulai targetkanlah mungkin 30% dari uang gajinya ditabungkan setiap bulan. Di tengah harga-harga yang terus naik, bagaimana cara paling sederhana menjaga daya beli tanpa harus pelit untuk menurunkan kualitas hidup Pak? Kan kadang juga ada orang yang frugal living tapi kebangetan gitu ya Pak ya? Ya, frugal tuh perlu, tapi jangan sampai kelaparan lah hidupnya gitu. Cukup makan, cukup gizi cukup, itu perlu diperhatikan. Karena kesehatan adalah investasi yang jangka panjang yang harus dilakukan sebetulnya. Jadi frugal perlu. Cuman kalau Anda lihat harga-harga naik, ya harga pasti naik terus kan. Setiap tahun, setiap bulan naik sedikit-sedikit. Tapi saya pikir ke depan naiknya nggak akan terlalu signifikan lagi. Inflasinya akan dijaga di bawah 3%. Harusnya ada kenaikan harga pun masih akan bagus. Untuk hedge ke harga, untuk melindungi diri ke harga, di mana? Taruhlah di tabungan sebagian, tadi deposito yang bunganya mestinya sih sedikit di atas harga, di atas inflasi. Jadi nggak tergerus dengan kenaikan harga secara umum. Kalau nanti punya uang lebih, ya sebagian uangnya dipindahin ke orang suka hedge, suka naruh investasi di emas katanya. Tahu aja di situ kalau untuk melindungi terhadap kenaikan harga aja. Nanti kalau mau investasi yang lebih lanjut, yang lebih agresif lagi, bisa mulai lihat reksadana saham, atau yang paling sebelumnya obligasi pemerintah retail, habis itu mutual fund, reksadana saham, mutual fund reksadana saham atau reksadana obligasi, reksadana saham. Terus kalau udah mulai jago, mulai invest di capital market secara langsung di saham. Tapi jangan lupa belajar ilmunya. Obligasi itu berarti bukan urutan pertama ya Pak? Sebanding sama deposito? Yang paling gampang kan deposito. Itu cair kan, cair cepat. Obligasi urutan kedua, kenapa? Kadang-kadang harganya naik turun. Kalau Anda misalnya butuh uangnya jangka pendek dan kebetulan harganya lagi turun, kan rugi Anda. Kalau yang jangka agak panjang dikit, baru Anda bisa keluar menentukan kapan keluarnya pada waktu harganya bagus, kira-kira gitu. Jadi investasinya nggak rugi. Pak, kalau dalam konteks keuangan negara, menjaga daya beli masyarakat sambil tetap menjaga kualitas belanja, dalam pandangan Bapak itu bagaimana Pak? Oh, keuangan negara ya. Untuk saya sih anggaran harus dibelanjakan sesuai dengan desainnya. Jangan sampai ekonominya lambat gara-gara pemerintah lambat belanja dan mengganggu sistem perekonomian karena uangnya banyak di bank sentral seperti yang kemarin-kemarin kan. Jadi untuk saya sih, untuk menjaga daya beli masyarakat adalah ciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang bagus. Kalau laju pertumbuhan ekonomi yang bagus, biasanya ada lapangan kerja juga yang tercipta banyak kan.
Kalau lapangan kerja banyak ya gaji juga ada dan biasanya cenderung naik kalau ekonominya lagi tumbuh lebih cepat. Jadi prinsipnya itu kita jaga pertumbuhan ekonomi di atas laju pertumbuhan ekonomi potensial sedikit. Kalau kita mungkin 6,7 potensialnya. Kalau saya bisa taruh di 7% dalam 3 tahun ke depan, kan daya beli masyarakat akan terjaga. Bapak juga pernah bilang kalau belanja itu diperlukan, tapi harus sesuai kantong. Kalau menurut Bapak, tanda-tanda seseorang udah belanja melebihi kemampuan itu seperti apa, Pak? Kalau dia mulai ngutang-ngutang untuk belanja, untuk flexing dia ngutang, itu sudah belanja di luar kemampuannya. Jadi kalau belanja ya kasih dihitunglah gajinya berapa. Saya gajinya 100 sebulan, 10 juta sebulan lah. Yang nggak usah dibelanjain semua. Kalau belanja 11 juta ya tetap aja dia boros. Atau Anda punya gaji 100 juta, belanjanya 200 juta sama aja. Lebih baik Anda punya 10 juta, belanjain, let's say, semuanya 60%, sisanya Anda tabung, itu kan bagus. Tapi itu pasti butuh perjuangan. Karena dorongan untuk membeli barang-barang yang bagus, gadget yang menarik, dan pamer ke teman itu amat besar. Jadi Anda kalau beli belanja itu, teman-teman semua, jangan untuk flexing, belanja sesuai kebutuhan. Kalau mahal pun nggak apa-apa, asal butuh dan bisa memberikan, kalau investasi return yang bagus, ya misalnya belanja komputer untuk nulis, ya nggak apa-apa, beli komputer yang bagus. Tapi hasilnya kan nulisnya jadi enak, hasilnya juga bagus tulisannya. Income-nya jadi lebih besar kalau untuk nulis, misalnya untuk wartawan ya. Jadi nggak ada batas sebetulnya, yang jelas tentukan kebutuhan Anda apa dan belanja sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kalau dikaitkan dengan pengelolaan belanja negara, Pak, di APBN kan kita tahu defisitnya sudah 1,5%. Nah, kalau menurut Pak Purbaya itu apakah tanda-tandanya sudah melebihi kemampuan APBN belanja pemerintah, atau justru pengelolaan defisit anggaran saat ini masih sehat, Pak? Dan kalau dibandingkan dengan APBD, bagaimana Bapak melihatnya? Banyak orang protes, pemerintah nggak boleh utang katanya, utangnya kebanyakan. Tapi kalau Anda lihat perusahaan ya, kan kalau yang besar juga pasti pertamanya utang untuk ekspansi bisnis. Yang penting adalah utang yang diambil, dia bisa bayar dan proyeknya menguntungkan, kan itu kira-kira kan. Acuannya apa? Kalau suatu perusahaan pinjam 100.000, besar apa kecil? Tergantung income perusahaannya kan. Kalau satu perusahaan income-nya cuma sebulan, let's say setahun cuma 100.000, pinjam 100.000 besar, uangnya habis buat bayar utang kira-kira, walaupun dicicil ya. Tapi kalau perusahaan income-nya 1 juta, dia utang 100.000, kan kecil. Jadi ukuran utang harus dibandingkan dengan size dari ekonominya, size dari perusahaan itu sendiri. Kalau untuk di fiskal, size-nya adalah ukuran ekonominya. Kalau PDB kan output ekonomi setiap tahun kan. Jadi kalau kita lihat di buku-buku fiskal, katanya untuk melihat suatu negara mampu membayar utang atau mau membayar utang, itu dilihat dari beberapa variabel. Antara lain katanya yang penting ya, debt to GDP ratio sama deficit to GDP ratio, perbanding antara utang dibanding PDB-nya. Yang kedua tadi defisit tahunan dibanding dengan PDB-nya seperti apa. Itu sebenarnya dipakai untuk melihat utangnya bisa dibayar apa enggak. Ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan pemerintah untuk menentukan tadi yang saya bilang tadi, dia bisa bayar utang atau mau bayar utang apa enggak. Nah untuk negara sebetulnya nggak ada acuan yang pasti kapan suatu negara bangkrut dan nggak bisa bayar utang. Tapi di Eropa mereka ambil satu acuan, katanya ketat rasio defisit ke PDB setiap tahun nggak boleh di atas 3%, terus rasio utang ke PDB-nya harus di bawah 60%. Nah Indonesia menerapkan hal itu sekarang, mengadopsi kebijakan tersebut. Kita defisit ke PDB-nya selalu di bawah 3% tahun ini maupun tahun depan. Terus utangnya sekarang ke PDB itu di bawah 40%. Jadi kalau dipakai standar yang paling ketat di dunia pun, kita masih amat aman.
Kalau ada ekonomi-ekonomi di luar pemerintahan yang ribut sekarang itu utang yang nggak aman, sepertinya mereka belum belajar ilmu fiskal yang betul. Jadi mereka harus belajar lagi. Kalau misalkan ada orang gitu Pak, penghasilannya pas-pasan, dia punya utang, nah itu sebetulnya lebih baik prioritasnya tuh dia menabung dulu, investasi dulu, apa melunasi utang dulu Pak? Kalau penghasilan pas-pasan, punya utang ya bayar utang dulu, karena dia kalau investasi itu returnnya belum tentu setinggi return bunga utangnya itu. Kalau dia bisa menemukan investasi yang pasti baliknya dan di atas bunga utangnya, boleh dia investasi. Tapi kalau enggak, dia bayar dulu utangnya. Jadi gini, kalau saya utang bunganya 6%, terus saya juga punya bisnis atau investasi di mana keuntungannya bisa 20%. Saya akan jaga, biar aja utangnya dibayar 6% dari keuntungan usaha saya. Jadi mesti hitung semuanya, masukan sama keluaran seperti apa. Kalau income-nya pas-pasan, Anda bilang, saya punya utang tadi ya bunganya 6%, terus utangnya 1.000 perak saja. Terus saya income-nya 1.000 perak. Kalau investasi pun misalnya bunganya bukan 6%, 3%. Rugi saya. Saya lebih baik kurangin dulu yang 6% ini. Jadi manajemen keuangannya betul-betul tergantung keadaan. Tapi kita mesti pintar-pintar mana yang mesti diambil. Kalau lebih untung utang ya utang aja. Tapi kalau lebih jelek jangan utang. Yang paling jelek kan utangnya sering dipakai untuk kegiatan konsumsi. Itu yang sebetulnya nggak perlu. Kecuali kita mahasiswa, kiriman dari orang tua belum datang, udah kelaparan seminggu ini, udah ini bolehlah pinjam sebentar sampai kirimannya datang, tapi bukan untuk jangka panjang. Jadi untuk keadaan kepepet aja. Terus kalau misalkan dalam konteks pengelolaan ABPN maupun APBD, apa yang sebaiknya diprioritaskan pemerintah ketika ruang fiskal terbatas, belanja, investasi atau pembayaran utang Pak? Jadi kalau ada acuan kan tadi utang yang bagus seperti apa, saya akan jaga utangnya di bawah 3%, yang utangnya nggak naik terus ke atas, nggak naik 40, 41, 42, sampai 60, enggak. Kita jaga di situ. Yang saya utamakan adalah dengan uang yang ada, belanjanya optimal. Artinya semua uang yang dibelanjakan dipakai di pusat maupun di daerah. Jadi itu alasan kemarin saya ke pusat, ke kementerian-kementerian, ayo belanjain, tapi banyak yang nyinyir katanya itu berbahaya, mengganggu independensi masing-masing kementerian. Padahal saya nggak gitu, saya cuman tanya mereka program Anda apa, ayo jalanin, habisin anggarannya. Kalau nggak, uangnya saya ambil. Kenapa? Karena saya akan punya uang yang berasal dari utang yang nggak dipakai. Lebih baik saya kurangin utangnya. Sama ke daerah juga sama, kita kirimkan setiap bulan uang ke daerah sepanjang tahun. Kalau nggak dipakai juga sayang kan. Itu harusnya uang itu dipakai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi triwulan keempat ini saya butuh ekonomi saya tumbuh di atas 5,5%. Karena sebelumnya udah mau jatuh kan ekonomi, dan rakyat sudah merasakan susahnya kehidupan. Dan saya harus balikan ekonomi itu dengan tadi, senjata saya adalah menaruh uang di sistem perekonomian, memastikan supaya ada uang di bank ya, supaya banknya menjalankan fungsi mereka sebagai intermediary atau perantara di sistem keuangan, sehingga itu bisa mengalir ke perekonomian, ke real sector, ke UMKM dan lain-lain supaya swastanya tumbuh. Pada saat yang bersamaan, uang saya juga yang banyak juga itu di tempat lain yang di kementerian-kementerian dibelanjakan lebih cepat. Terus yang daerah juga sama, saya gebrak-gebrak, bukannya gaya, saya butuh pembalikan arah ekonomi di triwulan keempat. Supaya kedepannya ada momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, tahun depan tumbuhnya lebih cepat lagi. Supaya tadi kita semua makin sejahtera hidupnya lah. Sekarang kan banyak promo ini ya Pak ya, beli sekarang bayar nanti gitu Pak, pay later Pak. Nah dari datanya OJK juga itu terus tumbuh Pak, terakhir tuh pada bulan Juli kalau nggak salah tumbuh 30% gitu Pak. Itu kan juga membuktikan kalau misalkan minatnya juga semakin banyak ya Pak ya dari masyarakat. Nah kalau misalkan menurut Bapak nih Pak, bagaimana cara sehat menggunakan pay later atau kartu kredit Pak?
Jadi saya bilang itu pay later sama dengan macam kartu kredit ya. Kalau pay later lebih gampang lagi malah ini dapatnya memperolehnya kan. Kalau kartu kredit kan mesti ada record, ada ini, ada penghasilan segala macam. Kalau pay later kan lebih longgar kelihatannya. Itu jelek saya pikir produk itu karena memang merayu orang kita untuk belanja dan minjem di bank atau di produk produsen kartu pay later tadi, apa namanya, fintech, untuk kadang-kadang barang-barang yang nggak dia perluin. Jadi kalau ada uang seperti gratis kan kita suka pakai, nanti pasti ditagih pusing, aduh ditagih, aduh ini pusing. Jadi kuncinya adalah pakai sesuai dengan kebutuhan. Itu produk jebakan menurut saya, pay later itu produk yang nggak terlalu bagus. Jadi teman-teman Gen Z kayak saya di sana waspada terhadap keadaan seperti itu. Menarik, tapi bisa membahayakan kalau teman-teman semua nggak hati-hati. Jadi balik ke apa yang saya katakan tadi, belanja sesuai kebutuhan. Pay later juga nggak apa-apa kalau kepepet. Kalau nggak kepepet nggak usah. Berarti kuncinya hati-hati ya Pak? Hati-hati aja. Tadi kan pay later Pak, kalau investasi ada nggak Pak indikator sederhana yang bisa dipakai sama Gen Z atau milenial untuk menilai investasi yang cocok dengan kebutuhan mereka? Jadi begini, kalau investasi yang pertama, dunia investasi itu kejam, banyak tukang kibulnya. Yang pertama mereka waspadai adalah kalau ada investasi yang menawarkan keuntungan yang terlalu tinggi dan dijamin, pasti bohongnya. Acuan yang keuntungan yang bisa dijamin mungkin yang paling pas adalah hanya deposito sama suku bunga tabungan bank itu. Let's say ada suatu saat deposito 6%. Tiba-tiba ada teman Anda yang mungkin kelihatannya kaya, yang flamboyan, awalan ke Anda, ikut investasi saya nih, ini bisa 100% setahun. Kan nggak masuk akal. 6 lawan 100. Jadi itu kita bilang kalau dunia investasi too good to be true. Jadi waspada. Kalau ada tawaran investasi yang kelihatannya, kedengarannya too good to be true, pasti itu too good to be true. Pasti nimbulnya. Itu. Jadi kalau untuk investasi, kalau Anda punya uang ya tabung, mulai gaji tabung sedikit-sedikit ya. Kalau gajinya banyak mungkin 40% bisa tabung. Nanti deposito dulu, deposito nanti udah cukup pelajarin dunia investasi ya. Saya bilang tadi, mulai beli ori kalau mau di obligasi retail pemerintah. Nggak kuat lagi, nggak puas, coba obligasi pasar fixed income atau lebih tinggi lagi obligasi saham. Bukan obligasi mutual fund tuh, reksadana saham. Reksadana tadi maksud saya bukan obligasi reksadana ya. Reksadana fixed income, kemudian reksadana saham yang lebih fluktuasi lagi. Ada risiko tapi bisa juga returnnya lebih tinggi daripada suku bunga bank. Nah kalau udah nggak puas lagi, merasa udah jago, pelajarin sektor finansial, pelajarin saham, pelajarin teknikal saham, pelajari fundamental saham. Kalau udah ngerti, barulah main saham sendiri. Jadi masuk ke dunia situ, jangan tanpa pengetahuan. Kalau nggak puas lagi, mau yang lebih menantang lagi, Anda bisa masuk ke pasar kripto. Tadi ada emas lebih stabil ya, di bawah sana, di bawah yang nggak berisiko setelah deposito mungkin emas. Tapi kripto itu menarik, Anda bisa punya untung besar, tapi kalau Anda nggak ngerti, uang Anda akan habis dalam waktu singkat. Jadi, tapi bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Pelajari dengan baik. Saya punya murid, anak didik ya, yang saya ajarin sedikit, terus saya ngerti kripto. Ngerti teknikal, ngerti fundamental segala macam. Dalam 2 tahun dia masih bisa ngumpulin uang dari 500.000 ke sekarang mungkin sekitar 50 miliar rupiah. Tapi tadi dia belajar betul fondasi, fundamental, pengetahuan dasar, ekonomi dia belajar, saham dia belajar, teknikal dia belajar. Dia ngerti apa pergerakan suku bunga The Fed, dia ngerti dampaknya ke setiap pasar seperti apa. Jadi kuncinya adalah pahamin instrumen investasi yang Anda
invest, dan pelajari juga faktor-faktor yang menyebabkan alat investasi tadi naik atau turun, jadi Anda nggak rugi. Kalau tadi kan di level individu Pak, kalau di level negara menurut Pak Purbaya, investasi apa yang seharusnya diprioritaskan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang? Yang jangka panjang, pertama saya akan invest di pendidikan. Indonesia masih kurang banyak orang pintar, ada orang pintar tapi kurang banyak. Habis itu saya akan investasi di transformasi ekonomi kita. Kan satu negara pada waktu jadi negara maju itu ada transformasi dari pertanian ke manufacturing, nanti kesananya ke services. Kita setelah krisis, manufacturingnya, transformasi kita terhenti. Dari pertanian ke manufacturing berhenti. Jadi kita harus teruskan ke depan, perkuat itu sektor manufacturing dengan invest di infrastruktur, sumber energi, dan lain-lain. Kalau untuk di daerah, apakah arahnya harus sejalan dengan pemerintah pusat? Enggak, pemerintah daerah kan punya kebutuhan masing-masing ya. Mereka ngerti kebutuhan mereka apa. Asal muasal kenapa kita masuk ke otonomi daerah. Dulu kan debatnya adalah daerah lebih ngerti apa yang mereka butuhkan. Tapi kan dalam perjalanannya nggak seperti itu. Mereka ternyata ngerti yang dibutuhin tapi nggak tahu ngejalaninnya. Jadi saya pikir kalau dibiarin terus, otonomi daerah akan menimbulkan dampak buruk ke ekonomi kita secara keseluruhan, walaupun nggak semuanya ya. Jadi saya pikir ke depan Kementerian Keuangan akan mengirimkan orang-orang ke daerah untuk berdiskusi dan melatih pengelola keuangan daerah tentang bagaimana mengelola keuangan suatu negara atau daerah yang baik, sehingga dampaknya kalau uang kita masuk ke daerah, dampaknya optimal ke perekonomian daerah itu sendiri dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Ini karena banyak sekali anak muda yang kesulitan untuk mencapai 100 juta pertamanya. Ada nggak tips dari Pak Purbaya buat anak muda katakanlah yang bergaji UMR, kita taruh Jakarta sekitar 5,4 juta, untuk bisa mencapai 100 juta pertama mereka tanpa mengorbankan kualitas hidup? Yang pertama, kalau ini yang sekolah dulu ya, yang masih mahasiswa, belajar yang betul. Kalau masih mahasiswa nggak usah cari duit dulu, habisin aja waktu Anda untuk belajar mati-matian supaya Anda punya ilmu yang cukup. Nanti ini kalau untuk teman-teman yang gajinya UMR 5,4 juta ya, untuk cari 100 juta pertama, kalau dari situ aja kan, kalau saya nabung 1 juta berarti 100 bulan, berapa tuh kelamaan kan, berarti harus lebih agresif untuk menabungnya. Jadi pengeluarannya mesti dikendaliin, utamanya kan kalau mereka biasanya makan kan, sehari-hari pasti makannya banyak tuh. Saya bandingin kalau makan di kafe atau di warung-warung itu lebih mahal daripada kalau Anda masak sendiri. Jadi untuk itu jangan takut, masak sendiri rumah, sayur yang enak ditaruh di lunchbox, dibawa ke kantor atau ke tempat kerjanya. Itu akan menghemat dengan signifikan. Jangan jajan-jajan di tempat yang mahal untuk gengsi aja. Dari situ mungkin Anda bisa save mungkin 20%. 20% tuh dari 20% tuh nggak mungkin lebih, 30% lebih, 1,5 juta sampai 2 juta bisa save untuk yang di Jakarta ya. Kalau makannya seperti itu, hemat, masak ngirit dengan bagus ya, dan sehat kan pasti. Kalau kita lihat MBG aja satu itu berapa, 1.500 perak sekali makan ya, 5.000, 6.000, 7.000 kan. Anda bisa hitung sendiri lah berapa pengeluaran Anda untuk makan setiap harinya. Kalau transportasi mungkin nggak bisa ya, karena emang mesti ke tempat ini. Jadi cari poin-poin di mana Anda bisa menghemat tanpa merusak kualitas hidup Anda, termasuk kesehatan Anda. Itu saya pikir berapa tahun udah bisa dapat, setahun 2 tahun udah dapat tuh 100 juta dapat nggak ya? Kalau sebulan saya bisa nabung 2 juta, setahun kan 20, masih cukup lama sih. Tapi nanti kan kalau ditaruh di bank ada bunganya juga. Nanti kalau itu let's say setahun dapat 20 juta lebih kan, sebagian bisa diinvest juga. 20 juta setahun saya bisa bagi 10 di deposito, 10 saya invest di tempat yang lebih menarik.
Jadi bisa bergulung-gulung. Tapi hidupnya akan fun kalau gitu. Berarti instrumen investasi yang direkomendasikan menurut Bapak deposito, reksadana, atau langsung masuk ke pasar saham, Pak? Nah, saya bilang tadi ada urut-urutannya. Kalau tabungan tuh bukan investasi, nah uang aja di situ, apa deposito santai lah. Investasi itu biasanya ada risikonya. Kalau yang pertama mereka ya dua tabungan ya, kalau uangnya cukup saya bagi dua tadi. Itu yang pertama saya taruh mungkin di reksadana fixed income. Habis itu reksadana saham. Sambil belajar ya. Kalau semakin belajar cepat, semakin nggak usah lama Anda berdiam di reksadana. Kalau misalnya belajar 2 bulan 3 bulan jago, Anda invest di pasar saham secara langsung. Nanti kalau lebih jago lagi, bagi lagi uangnya, bagi dua. Saya Anda udah bisa dapat 100 juta dari capital market, bagi dua lah, atau bagi 4, 25%-nya Anda pakai di kripto kalau mau. Tapi yang lain jangan ditinggalkan, karena kata investor sih, don't put your egg in one basket, jangan taruh di satu tempat, Anda sebar ke semuanya. Menyambung yang barusan Pak, kan banyak anak muda juga stres ya Pak ya, karena merasa tertinggal gitu Pak secara finansial. Nah, apa pesan Pak Purbaya agar mereka bisa lebih tenang tapi tetap konsisten membangun keuangan pribadinya? Yang tadi, jadi di pasar finansial tuh nggak ada yang terlambat sebetulnya. Jadi kalau satu saham naik nggak usah takut. Jadi dia bisa naik terus, nah satu saat akan turun terus. Yang jelas ekonomi kan tumbuh terus. Jadi Anda ketinggalan di sini nggak apa-apa. Nanti kalau Anda mulai invest di sini, sana terus akan naik juga. Jadi selama ekonominya tumbuh, Anda nggak usah takut investasi dan jangan takut ketinggalan teman-teman yang lain. Jangan katanya FOMO, fear of missing out katanya. Karena itu Anda panik, Anda langsung invest tanpa ngerti apa yang diinvestasikan. Jadi kuncinya pertama tadi, yang saya bilang tadi, pelajari investasi, instrumen investasi yang Anda akan investasi. Pelajari hal-hal yang mempengaruhi naik turunnya investasi itu. Faktor apa yang mempengaruhi keuntungan investasi itu. Dengan cara begitu, hampir pasti Anda investasinya kalau nggak untung banyak ya nggak rugi juga. Jadi jangan takut teman-teman Anda udah untung duluan, nggak apa-apa. Anda baru mulai sekarang nggak apa-apa. Karena gerakannya akan ke sana terus. Kesempatan selalu ada di pasar modal atau di pasar finansial. Ya seperti kita dulu kan, pada waktu let's say perusahaan besar apa? IBM waktu tahun 80-an bikin kompetisi, saya udah mikir, waduh, nggak ada yang ngalahin ya IBM. Keluar Apple, gede juga, lebih gede sekarang dari IBM. Handphone, Nokia merajai pasaran, nggak mungkin ada yang ngalahin Nokia. Atau ada yang baru lagi, perusahaan baru apa Apple dan lain-lain, Samsung ngalahin Nokia. Kemana Nokia sekarang? Nggak ada kan? Jadi nggak usah takut ketinggalan. Ke depan pasti ada peluang-peluang investasi yang menjanjikan. Asal Anda jeli melihat di sekeliling Anda. Teman-teman Gen Z dan yang lain, teman-teman yang muda yang kayak saya, belanja yang benar, jangan takut ketinggalan, jangan FOMO. Masa depan Anda akan cerah.